Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Bu. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian. Baik, sebelum kita memulai bimbingan klasikal kita ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak. Di sini siapa yang mau membawa doa kita? Saya, Bu. Baik, dipersilahkan. Baik, terima kasih ya, Ibu. Jadi teman-teman, sebelum kita memulai bimbingan klasikal kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya pimpin menggunakan agama Kristen, dan teman-teman yang beragama lain menyesuaikan ya teman-teman. Baik, doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih ya nak. Baik, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Hadir semua kita anak-anak sekalian. Hadir, Ibu. Ada nggak yang tidak hadir, entah Anda salah melihat begitu? Tidak, Ibu. Hadir semua, Ibu. Saya sudah periksa, Bu. Baik, terima kasih ya nak. Baik, tanpa berlama-lama kita mulai saja bimbingan klasikal kita ya anak-anak. Iya, Bu. Di sini yang Ibu bawakan topiknya itu adalah ada anggota keluarga yang sangat dirindukan. Baik, sebelum Ibu lanjutkan topiknya ini, di sini ada mau Ibu tanyakan, ada nggak anak-anakku sekalian yang ada nggak anak-anakku sekalian merindukan anggota keluarganya, entah pun ada anggota keluarganya yang sudah meninggal begitu. Silahkan tunjuk tangan. Saya, Bu, mau cerita, Bu. Baik, dipersilahkan nak. Jadi, Bu, saya itu kalau lagi liburan, Bu, kadang rindu, Bu, sama orang tua saya. Karena biasanya kalau lagi libur, Bu, saya itu suka diajak tinggal sama kakek nenek, Bu, di rumahnya. Jadi saya jauh, Bu, dari orang tua. Terus, Bu, baru-baru ini keluarga saya itu ada kemalangan, Bu. Nenek saya meninggal, Bu. Jadi dalam waktu dekat ini saya sering, Bu, mimpi ketemu nenek. Itu kayaknya salah satu tanda kalau saya rindu, Bu, sama nenek saya. Baik, terima kasih nak sudah menjelaskan keluhannya. Baik, dari keluhan anak ibu ini sekalian, kita akan bahas, Ibu akan bahas di topik ini ya anak-anak sekalian. Baik, yang pertama itu ada pun latar belakang dari judul topik yang Ibu bawakan. Yang pertama itu peserta didik sering merasakan kerinduan mendalam terhadap anggota keluarga karena jarak ataupun kesibukan, bisa terjadi dengan perceraian ataupun meninggal dunia ya nak. Ya anak. Yang kedua itu hal ini dapat mempengaruhi konsentrasi belajar begitu. Bisa terjadi emosionalnya meningkat dan hubungan sosialnya semakin tidak beraturan begitu ya anak-anak. Selanjutnya layanan BK ini sangat diperlukan kepada anak-anak sekalian yang sedang merasakannya begitu, agar siswa mampu menyalurkan perasaan rindunya dengan cara yang sehat begitu. Kemudian adapun tujuan dari topik yang Ibu bawakan. Yang pertama itu tujuan umum, membantu siswa memahami, menerima, dan mengelola kerinduan terhadap anggota keluarga. Yang kedua, adapun tujuan khususnya. Yang pertama itu menyadari bahwa rindu keluarga adalah hal yang wajar, anak-anakku sekalian. Yang kedua, mampu mengekspresikan kerinduan secara sehat. Yang ketiga, menemukan strategi agar tetap semangat belajar. Yang keempat, menumbuhkan rasa syukur dan kedekatan dengan anggota keluarga. Kemudian anak-anak, adapun dampak positifnya. Di sini dampak positifnya yaitu mempererat hubungan emosional, rasa rindu
menunjukkan adanya ikatan kasih sayang yang kuat, sehingga hubungan menjadi lebih dekat dan bermakna, dan menumbuhkan rasa syukur. Kerinduan membuat kita lebih menghargai waktu dan kebersamaan ketika akhirnya bisa bertemu kembali. Kemudian adapun dampak negatifnya ya anak-anak. Dampak negatifnya itu adalah menimbulkan kesedihan atau stres emosional dari akibat rasa rindu yang mendalam. Dapat membuat seseorang merasa sedih, murung, atau kehilangan semangat begitu. Dan juga muncul perasaan yang kesepian. Anak-anak sekalian, pernah nggak merasakan yang Ibu jelaskan tadi? Pernah Ibu. Baik. Saya lanjutkan lagi ya anak-anak. Iya Bu. Baik, di sini juga adapun pengertian kerinduan. Kerinduan adalah perasaan emosional yang muncul karena adanya keinginan kuat untuk bertemu, berdekatan, atau berinteraksi kembali dengan seseorang atau sesuatu yang disayangi. Biasanya rasa rindu timbul ketika seseorang sedang berjauhan dari orang, tempat, atau momen yang memiliki makna khusus bagi dirinya. Kemudian, kerinduan dapat disertai dengan perasaan hangat karena adanya kasih sayang. Namun, juga bisa menimbulkan rasa sedih atau hampa karena jarak dan waktu yang memisahkan. Secara sederhana, kerinduan merupakan ungkapan hati yang menunjukkan adanya ikatan batin dan kasih terhadap seseorang atau sesuatu yang sangat dirindukan. Kemudian, adapun cara sehat mengelola kerinduan. Yang pertama itu bisa anak-anakku sekalian itu berdoa gitu. Kemudian menulis pesan. Terus yang ketiga, menyibukkan diri. Yang keempat itu menjaga komunikasi. Yang kelima, bercerita pada orang. Entah menanyakan, bercerita gitu kesedihannya agar tidak terbeban di hati anak-anakku sekalian begitu. Kemudian sampai di sini saja bimbingan klasikal Ibu. Kalau ada yang ingin anak-anak sekalian tanyakan terhadap topik yang Ibu bawakan ini, dipersilahkan. Siapa anak-anak? Ada yang ingin bertanya? Saya Bu. Baik, dipersilahkan. Jadi Bu, saya mau bertanya terkait dengan penjelasan yang sudah Ibu berikan tadi. Jadi Bu, kalau kita itu sangat rindu begitu Bu sama anggota keluarga kita yang sudah meninggal, itu Bu, jika dengan doa saja tidak mempan, ada cara lain nggak Bu? Soalnya Bu, semakin didoakan rasanya itu semakin menyayat hati atau semakin sakit gitu Bu. Baik, terima kasih ya pertanyaannya anak-anak. Ya anakku, bisa saja anak ibu melakukan beribadah begitu, beribadah kepada Tuhan, dan kayak yang ibu bilang tadi, itu bercerita pada orang yang terpercaya agar anak ibu tidak terbebani kepada lubuk hatinya gitu. Jadi berceritalah gitu kepada teman-temannya yang dekat begitu. Kalau tidak dekat temannya, siapa tahu sampai ke orang, sampai ke sana ke sini begitu. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada Ibu. Baik. Sampai disinilah bimbingan klasikal yang Ibu bawakan pada hari ini.
Sebelum Ibu tutup bimbingan klasikal pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Di sini siapa yang ingin membawa doa? Saya, Bu. Baik, dipersilahkan. Baik teman-teman, karena tadi kita sudah mulainya dengan doa, kita akhiri bimbingan kali ini dengan doa juga ya teman-teman. Saya pimpin menggunakan agama Kristen kembali. Untuk teman-teman yang beragama lain mohon menyesuaikan. Baik teman-teman, doa dimulai. Amin, doa selesai. Baik, terima kasih ya anak-anakku sekalian sudah mengikuti bimbingan klasikal yang Ibu bawakan pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih juga, Bu.